Qin Yichen tidak senang. Pengobatan abadi masih membayarnya. Mengapa produk ini dibanggakan? Jadi, seberapa banyak yang telah kamu tingkatkan? Guren berpikir sejenak. Beberapa obat abadi harus menumbuhkan kelopak teratai. Dengan kata-kata itu, dia tidak menyembunyikan kecurigaannya akan kemiskinan tuannya. Tapi Qin Yichen kesal. Jika dia benar-benar miskin, tidak apa-apa. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dia miskin? Selain itu, apakah roh artefak orang lain tidak hanya melihat pemilik kekuatan sihir yang lemah, miskin, dan aktif untuk membantu mereka bergerak menuju puncak kehidupan? Bagaimana bisa pada diriku sendiri, semuanya terbalik? Apakah itu beberapa obat abadi, cukup untuk memiliki 2 duel emas abadi? Hong Lian mendengar ini mengangkat bahu, dan dia bangga dengan ketidakbersalahannya. Kamu tidak bisa menyalahkan Ben Senior. Siapapun yang menjadikan Ben Senior sebagai objek ilahi Paragon, obat abadi hanya bisa dibayangi oleh Ben Senior. Qin Yichen mengerutkan bibir. Saya pikir obat abadi itu jauh lebih kuat dari Anda. Bagaimanapun, setelah saya menyempurnakannya, saya masih bisa melihat peningkatan yang terlihat. Melihat ini, tangan Giok Hong Lian tiba-tiba menyipitkan mata. Apa maksudmu? Apakah menurutmu sia-sia untuk menyempurnakan senior ini? Qin Yichen sangat menarik, dan berkata, selain itu, saya pikir memberi Anda biji teratai itu sendiri adalah pemborosan. Anda, tidak menunggu Hong Lian marah. Qin Yichen segera menanggapi dan mengeluarkan sikap pembawa acara. Jangan tidak puas, tetapi Anda membicarakannya. Apa hebatnya setelah Anda bangun? Jangan katakan itu dibandingkan dengan artefak spirit orang lain setiap hari, tapi biarkan saya melihat beberapa kegunaan. Hong Lian hampir gila, tapi Qin Yichen melirik Yu Guang sambil menyeringai. Katakan, kamu sudah lama berada di sekitar 2 leluhur. Haruskah ada banyak kekuatan sihir teknik abadi? Beberapa jenis. Hong Lian mendengar ini, berteriak, tentu saja ada. Tetapi karena alam ayam Anda yang lemah saat ini, Anda melakukan penghancuran diri dan mati. Selain itu, pertama-tama Anda akan mengendalikan teknik abadi, dan Anda tidak akan serakah. Terlambat. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, diam-diam mencibir. Bagaimana dengan alchemy Dao? Nenek moyang Hao Chengzi adalah raksasa alchemy Dao keluarga saya. Jangan mempermalukan reputasi para leluhur. Hong Lian mengungkapkan ketidakpuasannya. Siapa yang telah mempermalukan reputasi pemiliknya? Saya pikir Anda kehilangan bakat untuk nenek moyang Anda. Senior ini adalah sarana ke surga, tetapi Anda adalah roh utama yang meninggalkan tubuh. Qin Yichen diam-diam mengepalkan tinjunya. Primordial Spirit meninggalkan tubuh, yang jelas merupakan sarana master abadi. Melihat teratai merah dengan bibir terangkat, Qin Yichen tampak jijik. Jadi, kamu tidak terlalu tidak berguna, dan biji teratai tidak menjadi lebih kuat setelah dimurnikan. Hong Lian tidak mau kalah. Jelas kamu terlalu lemah, dan senior ini ingin melakukan yang terbaik untuk membantu mereka semua. Kamu memuntahkanku dari biji teratai dan obat abadi. Pada akhirnya, pertukaran satu orang, satu roh berakhir sementara dengan mata melotot di kedua sisi. Qin Yichen diam-diam berpikir di dalam hatinya, dan dia tidak boleh membelanjakan uang untuk produk ini dengan obat abadi. Tentu saja, kata-kata adalah kata-kata marah, tetapi itu benar. Omong-omong, Qin Yichen memberikan sejumlah besar sumber daya di klan untuk membuka jalan bagi anggota klan untuk mendarat di Dao abadi, dan masih ada satu yang tersisa untuk mencegah kebutuhan sesekali. Setelah perhitungan yang cermat, Qin Yichen sangat sedih mengetahui bahwa dia telah begitu putus asa untuk membuat Dewa Emas cemburu pada semua pihak. Mengapa ada rasa sakit seperti itu hari ini? Dan Hong Lian tidak salah. Yang pertama sekarang dapat dikatakan sebagai teratai darah 36 hari. Sumber daya yang dibutuhkan untuk objek ilahi tertinggi seperti itu hanya dapat digambarkan sebagai mengerikan. Selanjutnya, Qin Yichen bersiap untuk kembali ke Seng Tianfu, dan dia telah keluar begitu lama, bahkan jika tidak ada perang untuk menjaganya. Perpisahan dengan Feng Tian, U200B. U200B suasananya tidak terlalu berat, tetapi sangat santai. Feng Tian Senior, dalam beberapa hari, saya akan mengunjungi lagi dengan orang dalam. Feng Tian menundukkan kepalanya, dan Qin Yichen melangkah ke dalam lubang hitam. Sementara itu, Sekte Abadi Yuan Surgawi. Sekte Abadi Yuan Surgawi hari ini dapat digambarkan sebagai penuh sesak, karena setelah pelajaran dari 2 sekte Tianku Tianfeng, beberapa sekte yang tersisa memahami bahwa itu hanya akan dihancurkan oleh Sekte Abadi satu persatu. Oleh karena itu, setelah diskusi beberapa sekte, mereka memimpin para leluhur naik turun untuk berkumpul bersama di Sekte Abadi Yuan Surgawi. Saat ini, beberapa sekte berkumpul di sini, dan berbagai sekte Golden Immortal lega. Setelah kerjasama yang tulus, akhirnya mereka memiliki sedikit rasa aman. Namun, yang membuat berbagai sekte berat adalah bahwa Duan Mulongdou telah memberitahu Sekte Abadi Changyun beberapa hari yang lalu. Tetapi hingga saat ini, Sekte Abadi Changyun belum tiba. Di aula besar, Duan Mulongdou melihat fluktuasi yang berantakan dari lemparan batu dan melihatnya tenggelam tanpa jejak di laut. Ekspresi kesedihan. Sekte Abadi Changyun.
dapat dianggap sebagai beberapa tempat yang selalu menjaga hubungan baik dengan surganya. Sekte Abadi Yuan Kekuatan, Tian Kui, Tian Feng, Moonshine, sekarang awan lagi. Metode Sekte Abadi Shen Xiao terlalu ganas, kan? Keheningan terus-menerus dari beberapa sekte menyebabkan kecemasan di banyak pusat kekuatan di aula. Jangan lihat mereka sekarang tetap hangat dan hangat, tapi di depan Sekte Abadi Shen Xiao hari ini, sepertinya mereka tidak bisa bersaing. Untungnya, transmisi dari deretan peri yang bersinar menyebabkan Duan Mulongdo menyalakan lampu pompa, dan jantung yang kencang sepertinya melihat fajar. Karena Sekte Abadi Shen Xiao akan datang, itu pasti tidak akan bergantung pada arai transmisi. Jalur siluet yang keluar dari teleportasi persis seperti banyak pembangkit tenaga listrik di Teana Star Domain. Itu hanya reuni singkat saat ini, tetapi Gongsun Xingyang tampak bermartabat, dan semua orang datang melalui Sekte Abadi Bintang di tepi domain Bintang 2. Guru Sekte Gongsun, Kakak Gongsun, rekan-rekan Taois, kalian akhirnya ada di sini. Besarnya masalah yang dihadapi berbagai sekte saat ini membuat Gongsun Xingyang terlambat menyapa semua orang. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia memasuki aula besar untuk berdiskusi. Hanya saja Master Sekte Wu sedang melihat kedatangan jalur siluet. Meski memiliki rasa aman, sepertinya dari segi jumlah, bukan Teana Star Domain 21 Sekte Abadi yang keluar. Bahkan menurut hitungan, pembangkit tenaga listrik yang datang ke Teana Star Domain kali ini hampir sama dengan terakhir kali Qin Yichen membantu. Melihat ini, Sekte Abadi Bela Diri Sejati tidak menahan diri. Saudara Gongsun, bagaimana dengan rekan Dao lainnya? Semua orang juga memperhatikan. Lagi pula, jumlah pembangkit tenaga Golden Immortal sekarang menentukan kepercayaan diri dan peluang untuk menang. Gongsun Xingyang mendengar ini, tetapi menjelaskan, tidak ada waktu untuk memanggil semua sekte abadi. Selain itu, domain bintang kita harus waspada terhadap serangan diam-diam sekte abadi. Gongsun Xingyang mengatakan kebenaran besar. Pada kekuatan, mantan dewa sekte abadi Xiao, hanya yang kedua dari sekte abadi selir alaminya. Sekarang jatuh ke jalan iblis. Sebenarnya, itu bukan hanya sekte abadi Yuan Surgawi. Berbagai pembangkit tenaga sekte hari ini di Teana Star Domain juga semakin dekat dengan sekte abadi Teana untuk mencegah serangan diam-diam di sekte abadi. Setelah memasuki aula besar, Gongsun Xingyang menolak untuk melepaskannya. Langsung ke intinya, bagaimana situasinya sekarang? Duan Mulongdo berkata, sangat buruk. Kecuali Immortal Sect, 3 kasus telah dibantai oleh Shen Xiao Immortal Sect, dan melirik pembangkit tenaga listrik di aula besar. Kuburan suasana hati Duan Mulongdo. Selain itu, pasti ada hal baik di balik sekte abadi dari pembunuhan sebesar itu. Jika tidak, jika Anda membalas dendam, Anda tidak akan pernah bertindak seperti ini.